Oke, jadi untuk dokumen UKK itu nanti akan saya share di grup, dimana dokumennya adalah ini ya. Sebentar, nggak kelihatan ya, saya share screen dulu. Udah kelihatan nggak dokumennya? Sudah, Pak. Oke, jadi ini merupakan dokumen dari UKK yang khusus nanti bagi asesi ya. Asesi itu kalian yang akan melakukan UKK yang sudah bekerja, bahwa UKK ini sifatnya wajib dan sebagai syarat kelulusan maka kalian harus melaksanakan ini baik di sekolah maupun di dunia kerja ya. Untuk UKK yang di skemanya yang di dunia kerja yang sudah bekerja itu berbeda, agak sedikit simpel, cuma harus dilakukan tetap karena tidak sama perlakuannya antara yang sudah bekerja dengan yang belum bekerja. Untuk yang belum bekerja sudah selesai UKK-nya yang kemarin, tanggal berapa itu saya lupa. Untuk yang sudah bekerja bagi kalian semua, ini nanti saya akan jelaskan skemanya. Bahwa dokumen ini nanti kalian print masing-masing ya, satu kali saja di print. Kemudian silakan saya jelaskan satu-satu di mana nanti rancangan aktivitas UKK-nya hanya dengan fasilitas smartphone, internet sama aplikasi speed test ya. Jadi hanya ada 3 hal ini. Di aplikasinya untuk speed test, internet sama smartphone. Dimana ini yang harus dilaksanakan yaitu ada 5 unit kompetensi, menggunakan prosedur K3 dan sampai membuat laporan tertulis. Ada 5 hal ini ya. Kemudian nanti kompetensi yang pertama yaitu menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, dimana nanti yang kalian lakukan adalah mengidentifikasi bahaya di area kerja dan memastikan keselamatan selama kegiatan monitoring. Langkah kerjanya adalah ini, pastikan area kerja bersih dari kabel berserakan dan untuk mencegah risiko tersandung. Hindari penggunaan smartphone di tempat yang lembab. Periksa kondisi perangkat smartphone seperti daya baterai yang mencukupi sebelum memulai aktivitas. Jadi 3 hal ini harus dilakukan sebelum melakukan monitoring. Untuk yang kedua yaitu memonitoring jalur internet, di mana melaksanakan penyambungan fiber optik dengan fusion splicer ini nggak usah dilakukan. Fokusnya yang ini, yaitu menggunakan aplikasi speed test. Tahu semua ya speed test ya? Tahu apa enggak deh speed test? Speed Tahu, test, Pak. speed test itu yang ini ya. Saya coba Yang nyutep. buat ukur kecepatan jaringan itu kan, Pak? Betul. Kalian ketikkan di Google speed test. Nanti kalian buka yang ini ya. Speed test by Okla. Kemudian tinggal di klik go. Ini speed test. Nah, nanti akan ada download, upload, kemudian provider, IP. Kelihatan ya, Rek ya? Nah, aplikasi speed test ini yang nanti akan kalian lakukan secara berulang dan secara runtut di masing-masing LK. Ini saya contohkan untuk speed test di internet saya ya. Ditunggu sampai dia itu muncul nanti. Nah, informasi inilah yang nanti akan harus kalian catat ya di masing-masing instansi. Dimana nanti di sini ada keterangan downloadnya berapa, uploadnya berapa, providernya apa gitu ya. Kemudian daerah providernya sama IP-nya. Ini harus catat semua ya. Ini dia lagi berjalan, jadi downloadnya dapat 5,08 Mbps. Untuk upload belum selesai, jadi sekitar 4,05. Kemudian ini ping harus dicatat juga ya. Ini ada 18. Ini saya kok lupa ini apa ya. Download latensinya. Jadi latensinya 24.
Kemudian kalau ini idle latensi, kalau ini download latensi, kalau ini upload latensi. Ini ditulis juga semuanya ya, informasi yang ada di sini ditulis semua. Nah, itu persis dengan yang di sini. Jadi langkah kerjanya untuk yang kedua adalah membuka aplikasi speed test. Jalankan penggunaan untuk mendapatkan hasil kecepatan download, upload, dan ping. Ping itu yang tadi ya, yang ini. Yang latensi, yang idle latensi ini pingnya, yaitu 18. Kemudian catat hasil pengujian, lakukan pengujian di berbagai titik lokasi. Misalnya dekat router, jauh dari router, atau melihat perbedaan performa, untuk melihat perbedaan performanya. Di kalian ada internet semua yang untuk bisa dicek? Ada atau tidak? Halo? Ada, Pak. Ya, dipastikan ada ya. Kalau misalkan tidak ada, berarti pakai hotspot. Nanti hotspot temennya atau siapa yang bisa dipakai untuk sumber internet. Yang C adalah menganalisis kekuatan sinyal internet. Mengoperasikan ini enggak ya, gunakan ping dari speed test. Ini waktu respon internet latensi yang tadi ya, bandingkan hasil kecepatan download uploadnya. Kemudian untuk yang nomor 4, nilai ping lagi ya, download speed, upload speed. Jika ping terlalu tinggi atau dapat fluktuasi signifikan, maka disimulasikan ulang. Ini membuat laporan tertulis. Oke. Cara mengerjakannya bagaimana? Kalian pergi ke bawah, di sini ada LKPD ya. Diisi identitasnya, diisi manual pakai pakai pulpen, di print kemudian ditulis nama. Untuk nomor peserta gak usah diisi. Tanggal pelaksanaan berarti kalian melaksanakan tanggal kapan? Maksimal ini tanggal 4 atau tanggal 5, enggak sampai tanggal 5. Kalau bisa nanti tanggal 2 Maret sudah beres ya. Tanggal pelaksanaan, kemudian tempat uji kompetensi adalah Dudi masing-masing. Jadi misalkan Hisana atau Optik atau PT apa. Kemudian instruksi kerjanya ini, periksa kondisi instalasi kabel, kemudian lakukan pengecekan koneksi di 3 lokasi yang berbeda menggunakan aplikasi speed test. Misalkan jarak di dekat router, jarak lebih dari 4 meter, jarak di lebih dari 10 meter dan lain sebagainya. Catat hasil pengujiannya, kemudian analisis kondisinya, buat resume. Nah, ini yang pertama adalah pemeriksaan instalasi. Apakah kabel dan konektor jaringan itu baik? Kalau misalkan baik, kalian centang. Kalau tidak, maka disilang. Kalau tidak baik, maka di sini harus dicatat. Ya. Apakah baik dan tidak baik itu mempengaruhi nilai? Tidak, karena kalian adalah mengecek seluruh kondisi kabel dan konektor yang ada di sana. Posisi router bener enggak, mencelek atau miring, itu kalian kondisikan. Kalau misalkan mencelek dan kurang miring, kurang kenceng, itu bisa disilang, kemudian dicatat. Penempatan router berbahaya karena di atas kulkas misalkan gitu ya. Kemudian di sini jarak wifi dari area kerja utama baik atau enggak. Jadi misalkan kalian kerjanya di depan, wifi-nya itu ada di dapur, menurut kalian bagus atau tidak gitu ya. Kalau baik berarti ya centang, kemudian kondisinya kayak bagaimana. Kemudian sumber daya perangkat listriknya bagus atau tidak ya. Untuk yang D, nah ini sudah melakukan speed test ya, jadi gunakan speed test untuk mengukur download, upload, dan pingnya. Yang pertama adalah dekat router. Jadi misalkan routernya itu dekat banget di kalian, itu kalian masuk ada di area maksimal 1 meter dari router. Kemudian silahkan dicatat download, upload, dan pingnya. Kondisi jaringannya bagaimana, baik atau tidak. Kemudian jauh dari router, jadi 10 meter jaraknya ya. Kemudian kalian catat juga download, upload, dan pingnya. Kemudian di area kantor belakang juga kalian catat juga ya. Intinya di area lebih dari 10 meter. Kemudian resume, jadi kondisi umum koneksinya bagaimana? Kalian catat di sini kondisi umumnya, internetnya bagaimana kondisinya, kemudian masalah yang ditemukan apa, dan rekomendasi perbaikannya apa ya. Misalkan kondisi umumnya adalah internet dalam kondisi yang tidak baik karena
jauh dari area kerja. Masalah yang ditemukan adalah internet menjadi lemot dan lain sebagainya. Rekomendasinya adalah memindahkan router di area yang lebih dekat dengan area kerja. Kemudian kesimpulannya, jaringan dalam kondisi baik dan stabil. Apakah iya atau tidak? Kalau iya maka di checklist, kalau tidak maka di X ya. Jaringan memiliki beberapa area dengan koneksi yang lemah. Bagaimana? Jaringan mengalami gangguan signifikan dan perlu perbaikan, X atau Y ya. Itu kalian yang tahu. Oke. Nanti kalian berdasarkan kesimpulan ini, kalian kan mengisi datanya ini ya. Kalian isi semua. Kemudian nanti akan dinilai. Yang menilai adalah orang yang dari Dudi. Jadi paling enggak kalau misalkan enggak ada apa istilahnya pimpinan, bisa staf teknis ya. Yang pokoknya yang enggak harus dia paham internet enggak, yang penting dia itu bisa membantu kalian untuk menilai apakah yang kamu lakukan itu benar atau salah, gitu aja ya. Kemudian nanti di sini kamu isi namanya di sini ya. Nama asesornya adalah yang menilai. Nilai konversi. Jadi nilai konversi ini ya. Dapat nilai berapa dari pengujimu, jadi dari instansi situ. Kemudian nanti lingkari, misalkan nilainya adalah 75, berarti dia kompeten gitu ya. Maka di sini yang dilingkari adalah kompeten. Kemudian tanda tangan dan tanda tangan asesor. Asesornya adalah yang menguji. Nah, nanti kalau sudah selesai, saya cukup difotokan area ini aja ke WA pribadi saya. Nanti saya akan cross check datanya dan saya input nilainya gitu. Dan berkasnya bisa dikumpulkan pas waktu kalian ke sekolah. Kapan itu terserah kalian ya. Yang penting nggak sampai hari raya. Karena berkas itu penting untuk saya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap ada yang tanya ya, biar kalian itu ada gambaran dan mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak kok gini dan lain sebagainya, dipersilahkan ya. Kak, maaf mau tanya, itu kan katanya berkasnya dikumpulkan sebelum hari raya. Terus saya ini Pak gimana? Yang di di daerah Cikarang ini. Bisa difotokan dulu berkas yang tadi ya. Terus kemudian kamu nggak ada kesempatan untuk pulang, Wisnu? Nggak ada Pak, pulangnya masih tahun depan. Oh, masih tahun depan. Ya wes, Iya, untuk yang cuti. kondisi yang tidak memungkinkan, atau mungkin kamu bisa kirim lewat pos ya. Kalau misalkan memungkinkan ya, itu biayanya kalau nggak salah 20.000 kalau nggak salah. Kirim ke SMKWD gitu sudah nyampe itu. Kalau misalkan memungkinkan, kalau nggak memungkinkan ya nggak usah dikirim juga nggak masalah. Cuma saya berharap berkas itu ada di meja saya ya, dengan cara apapun. Wisnu ya, bisa kamu kirim lewat pos atau lewat JNT itu hanya 20-an kalau nggak salah. Ya. Iya Pak. Oke. Ada yang tanyakan lagi mungkin? Secara teknis, Putri, Loren, Diana, Nia, aman ya Rek ya? Kalau aman bilang aman, saya tak tutup presentasinya. Aman Pak. Oke. Ya Pak, aman. Pak, sudah berarti? Ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Sudah. Ya wes. Kalau sudah, terima kasih. Ini saya tutup. Biar nanti rekaman ini saya share di grupnya kalian, biar semuanya bisa segera mengisi ya. Terima kasih buat kehadirannya semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.